Berjumpa kembali. Dalam hal ini Bapak ingin menyampaikan beberapa materi yang sebelumnya sudah ada penjelasan terkait dengan makna demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang diatur oleh lembaga dari rakyat itu sendiri. Nah, itu makna daripada demokrasi itu sendiri, termasuk juga klasifikasi daripada demokrasi yang kemarin sudah ditekankan, misalnya dari pelaksanaannya atau dari penyalurnya, kemudian ada berdasarkan ideologi, termasuk juga yang lain-lainnya. Silahkan dibaca kembali. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas atau sekilas tentang prinsip demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu yang sudah ditekankan tadi, bahwa adalah demokrasi Pancasila itu menurut Nutono Guru itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkerakyatan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya, demokrasi Pancasila itu adalah sesuai dengan nilai Pancasila yang sila keempatnya, yang sana menekankan konsep musyawarah mufakat, kemudian ada sistem perwakilan. Pilar daripada demokrasi Pancasila itu ada 10. Satu yang berketuhanan yang Maha Esa, dua demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, dan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, kemudian ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, ada demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir itu adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan di sini adalah demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang dengan kecerdasan berarti adanya keseimbangan antara pengetahuan dan akhlak mulianya. Nah, sehingga bisa menimbang, bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Terjadi titik keseimbangan di sana. Kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah demokrasi dengan rule of law. Demokrasi sesuai dengan negara hukum Indonesia, berarti segala sesuatu berpedoman dengan hukum itu sendiri. Pemisahan kekuasaan sudah jelas sesuai dengan Rias Politika. Kemudian ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, tentu penegakan hukum yang tidak memihak salah satu pihak dan hukum yang seimbang. Demokrasi dengan otonomi daerah sudah jelas, kemudian demokrasi dengan kemakmuran sesuai dengan tujuan daripada demokrasi itu sendiri atau tujuan dengan negara itu sendiri, dan sesuai dengan sila kelima yang berkeadilan sosial. Jadi kembali lagi kepada HAM. Kemudian kalau kita melihat daripada periodisasi demokrasi Pancasila, itu dapat kita lihat dari tahun 1945 sampai dengan 1949, kemudian dari 49 sampai dengan 59, 59 sampai dengan 65, 65 sampai dengan 98, dan 98 sampai dengan sekarang. Berarti ada 5 periode yang dalam pelaksanaannya. Mari kita lihat di periode 45 sampai dengan 49 bahwa konstitusi yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan masih mengurus mempertahankan kemerdekaan. Kelebihannya adalah hak politik menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, suku. Presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, tapi dibatasi oleh KNIP. Kemudian maklumat Wapres membentuknya sejumlah parpol. Kemudian demokrasi pada periode 1949 sampai dengan 1959 yang digunakan adalah demokrasi liberal. Konstitusi RIS pada saat itu sudah berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu kesatuan atau serikat.
Konstitusi RIS pada tahun 1950 itu menggunakan dengan Undang-Undang Dasar Sementara dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu dengan bentuk negara serikat dan kesatuan. Itu pada masa demokrasi liberal. Kemudian yang ketiga 1959 sampai dengan 65, di sini konstitusi itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokrasi terpimpin. Badan Konstituante membawa Indonesia ke persoalan yang pelik karena landasan konstitusional tidak punya kekuatan hukum. Kekuatan hukum tetap maksudnya hanya sementara, maka Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli itu tidak berlaku, dengan isinya tidak berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya Badan Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS kembali. Kemudian yang keempat, kalau kita melihat lagi, itu adalah 1965 sampai dengan 1998, yaitu Konstituan UUD 45 dan Demokrasi Pancasila. Pada periode ini, Orde Baru di sini merupakan Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin, dan pada masa ini berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi keberhasilan ini tidak diikuti kemampuan berantas KKN. Akhirnya keadaan ekonomi dan pemerintahan terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat. Nah, di sini juga terjadi KKN yang besar-besaran. Kemudian di periode yang kelima 1998 sampai dengan sekarang, ya tetap kita menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokrasi Pancasila. Dan pada masa reformasi ini, tuntutan reformasi adalah adanya pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu legislatif, dan presiden. Dengan ciri-ciri daripada demokrasi Pancasila, kalau kita lihat, itu kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, diakui keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat, tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak, tidak menganut sistem monopartai, pemilu dilaksanakan secara luber, tidak dikenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Nah, kalau kita melihat dari periode-periode ini, Bapak sengaja menyampaikan secara singkat, sekilas, karena kalian di kelas 10 juga sudah belajar terkait dengan dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian di sejarah juga kalian dapat, silakan kalian pahami lagi lebih detailnya, atau bisa membaca tentang dinamika sistem pemerintahan Indonesia dan sejarah demokrasi Indonesia. Ini hampir mirip, hanya pelaksanaan nama-nama demokrasi yang ditambahkan pada tahap ini. Selanjutnya adalah tadi ini kita sudah jelaskan tentang ciri-ciri daripada demokrasi, sudah jelas ya, sesuai dengan sila-sila yang keempat sudah ditekankan, dan kenapa pentingnya kita membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, itu penting dalam kehidupan demokratis, adanya persatuan kedudukan di muka hukum, kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Itu jelas ya.
persatuan kedudukan di muka hukum berarti kedudukan kita sama. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan jelas, distribusi pendapatan secara adil, artinya kita berbagi. Kemudian berikutnya perilaku budaya demokrasi, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta negara. Di keluarga biasakan bekerja sama membersihkan rumah, itu salah satu contoh, saling menghargai, menghormati pendapat anggota keluarga dalam musyawarah keluarga. Di lingkungan sekolah, mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman di kelas, mematuhi tertib sekolah, ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah, begitu pula dengan di masyarakat, misalnya ikut kegiatan Karang Taruna, memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa, dan termasuk juga yang lain-lainnya. Pada dalam lingkungan negara, ikut dalam kegiatan organisasi politik, mematuhi hukum yang berlaku, ikut dalam pelaksanaan pemilu. Nah, itu kalau kita melihat dalam kehidupan negara. Ini kita berbicara terkait pentingnya budaya demokrasi dikembangkan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan keluarga. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mampu mempraktekkan nanti dari dalam kehidupan yang paling sederhana sampai dengan kehidupan yang paling kompleks. Nah, nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, ada kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan warga negara, kesetaraan gender, ada kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Nah, demikian anak-anak terkait dengan penjelasan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kita bisa lanjutkan kembali diskusi di grup WA.